Sebelum kita masuk ke cerita anime yang bikin hidup kalian makin seru, jangan lupa kasih support ke channel ini. Cukup tekan tombol like dan subscribe biar jempol kalian nggak nganggur. Nah, cerita kali ini tentang seorang pemuda bernama Touka Mimori. Dari luar dia kelihatan kayak anak pendiam, sopan, jujur, pokoknya tipe calon menantu idaman lah. Tapi ternyata di dalam hatinya tersimpan kenangan kelam masa kecil. Jadi meskipun wajahnya kalem, hatinya kayak Indomie rasa pedas, selalu panas dan siap balas dendam kalau ada yang nyakitin. Suatu hari, Touka ikut dharma wisata bareng teman-teman sekelasnya. Jalan-jalan harusnya seru, tapi malah jadi drama. Ketua kelas mereka, si Sogo, tiba-tiba diganggu anak nakal. Semua orang cuek, cuman pura-pura nonton. Karena kesel, Touka maju buat menghentikan. Tapi ya, karena dia terkenal pendiam, omongannya nggak dianggap, malah diketawain kayak stand-up komedi gagal. Sebaliknya, kalau Kirihara yang ngomong semua langsung nurut. Ya wajar sih, semua orang lebih takut sama Kirihara daripada sama nilai rapor. Tiba-tiba, seluruh rombongan mereka lenyap misterius. Mereka dipanggil ke dunia lain sama seorang dewi bernama Vicious. Katanya mereka akan dijadikan pahlawan buat melawan Raja Iblis. Murid-murid langsung bingung. Kalau nolak gimana Bu Dewi? Vicious menjawab, nggak bisa. Pulang aja butuh jantung Raja Iblis buat ongkos sihirnya. Jadi jangan banyak gaya. Sogo yang ngerasa cupu langsung pesimis, ya kayaknya kita nggak bisa banyak bantu deh. Tapi Vicious malah pamer. Tenang aja, kalian punya kekuatan spesial kok. Satu persatu murid dites pakai kristal penilai. Hasilnya kebanyakan keren. Ada yang dapat kekuatan tinggi, bahkan 3 orang, termasuk Sogo, dapat peringkat S alias super duper keren. Giliran Touka maju. Kristalnya cuma nyala ungu redup, kayak lampu kosan pas tanggal tua. Vicious langsung males komentar dan mengabaikan Touka kayak iklan yang bisa di-skip. Saat Touka membuka statusnya, ternyata kelasnya paling rendah. Skillnya sih ada, bisa kasih status abnormal, tapi dianggap nggak berguna oleh Vicious karena tingkat keberhasilannya kecil banget. Akhirnya Touka diputuskan buat dibuang ke reruntuhan pembuangan. Touka jelas nggak setuju, tapi teman-teman sekelasnya cuek bebek, cuman Sogo yang bela dia. Sayangnya Sogo juga nggak bisa apa-apa karena Dewi Vicious langsung nge-shutdown dia. Touka dihina habis-habisan, bikin hatinya terbakar kayak tahu bulat digoreng dadakan. Dia pun berjanji bakal balik suatu hari nanti dan kasih balasan pahit. Nggak lama, Touka dilempar ke reruntuhan. Baru aja mendarat, udah dikejar monster. Untungnya skill racun dan lumpuhnya lumayan kepake. Dia bertahan mati-matian, ngandelin satu-satunya skill yang dia punya. Di luar dugaan, ternyata skill spesial Touka punya tingkat keberhasilan tinggi banget. Ibarat main gacha, dia nggak pernah miss. Masalahnya, jumlah mana dia itu terbatas banget, kayak kuota internet pas tanggal tua. Jadi dia nggak bisa spam skill seenaknya. Tiba-tiba mana Touka habis, hal itu membuat Touka panik. Untung aja ada monster yang mati gara-gara racunnya Touka. Dan levelnya langsung naik drastis kayak saham pas lagi heboh. Dengan level naik, kapasitas mana juga ikut nambah. Jadi sekarang Touka bisa target musuh lebih banyak pakai kombinasi skill dan bikin mereka semua kena status abnormal. Yang lebih ngeselin buat musuh, Touka tinggal jalan santai nungguin mereka mati sendiri. Dengan cara ini, dia bisa naik level tanpa keringetan. Mantap kan? Setelah semua monster rata, Touka lanjut jalan. Tapi masalah baru muncul. Lapar parah. Karena nggak ada mas-mas ojol di reruntuhan, dia coba makan daging monster. Sayangnya dagingnya asem banget, kayak jeruk nipis. Untungnya Touka punya kantung sihir yang bisa ngeluarin makanan dan minuman. Alhamdulillah masih bisa makan roti dan Coca-Cola. Tak terasa berkat skill abnormalnya, semua musuh yang nyamperin jadi korban racunnya. Dari luar kelihatannya kayak pembantaian sadis. Tapi Touka santai aja, nggak ada drama, nggak ada rasa bersalah. Dia udah menerima dirinya yang baru, Touka versi kejam. Di tengah pencarian jalan keluar, Touka menemukan markas pahlawan buangan zaman dulu. Di sana banyak mayat berserakan dan Touka malah ngambil barang-barang berharga di sana. Saat ngubek ruangan lain, dia nemuin surat yang isinya rahasia kelam.
Ternyata Dewi pemanggil itu licik banget dan udah ngebuang banyak orang sebelumnya. Selain surat, ada juga buku dan gulungan mantra kuno. Touka langsung mikir, ini bisa jadi senjata buat ngelawan si Dewi nantinya. Tak lama kemudian muncul lawan baru, pelahap jiwa alias bos terakhir reruntuhan. Wujudnya serem banget, kayak gentong bermuka burik. Tapi serangannya cepet banget, bahkan tangan Touka sampai terluka kena sinar lasernya. Sementara itu, di luar reruntuhan ada seorang wanita bohai yang lagi kabur dikejar sesuatu. Tapi fokus dulu ke dalam. Touka masih nyari celah buat ngalahin bos. Ketika si pelahap jiwa manggil monster lendir berwajah manusia, Touka pakai trik licik, pura-pura nyerah. Monster itu ketipu, bahkan sempat tersenyum santai. Nah, pas lawannya lengah, Touka langsung balik menyerang. Skill lumpuh plus racun dikeluarin dan akhirnya bos itu tumbang. Dan dengan begitu, Touka jadi orang pertama yang berhasil keluar dari reruntuhan hidup-hidup. Sementara itu, di tempat lain, para pahlawan yang dipanggil Vicious lagi sibuk tes sparring lawan monster. Bedanya jauh banget sama Touka. Kalau Touka udah level ribuan, mereka baru nyentuh level 18 doang. Beda server guys, bahkan ada yang ngelawan monster kecil aja ngos-ngosan. Di waktu yang sama, Sogo baru bangun dari tidur siangnya. Sebelumnya dia sempat di knockout sama Dewi Vicious waktu coba nolong Touka. Pas bangun, Sogo langsung protes curhat panjang lebar soal keresahannya. Vicious si Dewi dengan wajah ala bos besar bilang, "Ya, aku sih open-minded, boleh beda pendapat. Tapi yang lemah dan gak ada gunanya, ya jelas dibuang lah." Dewi macam apa ini? Karena gak mau ada lagi temennya yang dibuang, Sogo pun bertekad akan membuktikan dirinya sebagai pahlawan kelas S. Demi mereka yang gagal tes, dia minta ke Vicious, "Tolong jangan buang teman-temanku." Cerita pindah ke wanita bohai misterius yang tadi sempat kelihatan dekat reruntuhan. Dia lagi lari tunggang langgang ke arah hutan kayak dikejar rentenir. Nggak lama muncul sekelompok orang yang memburunya. Mereka adalah penjaga suci, pasukan elit yang sok percaya diri bisa nangkep siapa aja, termasuk si Bohai. Di sisi lain, Touka baru aja keluar dari reruntuhan dengan level udah tembus 1700. Gokil! Dia pun penasaran, skillku bisa dipakai dengan cara lain nggak ya? Pas masuk hutan, dia lihat segerombolan slime jahat lagi ngebully slime kecil. Touka langsung coba skill lumpuh area. Berhasil dong. Setelah itu, slime kecil malah ngefans dan pengen ngikutin Touka kemana-mana. Auto Touka jadi bapaknya slime. Sementara itu, si Bohai makin kepepet. Karena susah kabur, dia pakai teknik roh buat bersembunyi. Nah, kebetulan banget Touka ada di sekitar situ. Penjaga suci yang ngejar Bohai malah nyamperin Touka, pura-pura mau ngerampas barangnya. Touka awalnya nggak mau cari ribut, sikapnya adem kayak customer service. Iya, santai, ambil napas dulu. Tapi begitu mereka beneran nyerang, Touka langsung gas. Keempat penjaga suci itu dihajar habis-habisan tanpa ampun. Buat Touka, mereka nggak lebih menakutkan dari monster. Bedanya, niat jahat mereka justru lebih busuk. Jadi dia sama sekali nggak merasa bersalah. Nggak lama kemudian, Touka sadar kalau Bohai tadi lagi sembunyi di dekat situ. Dia pun pakai skill lumpuh buat bikin Bohai jadi patung. Selain curiga, Touka juga butuh info jalan ke kota. Tapi si Bohai malah balik nanya dulu, orang-orang yang ngejar aku tadi kemana? Touka jawab santai, udah aku habisin. Langsung deh Bohai lega, lalu kasih info arah ke kota. Bisa dibilang, Touka baru aja jadi pahlawan dadakan yang nyelamatin dia. Berkat informasi itu juga, Touka akhirnya punya tujuan baru dalam perjalanannya. Setelah keluar dari hutan, Touka langsung meluncur ke kota. Dia nyamar jadi prajurit bayaran, biar aman nggak dicurigai. Ternyata pemeriksaan di pintu masuk kota nggak seseram yang dia bayangin. Nggak ada body check, nggak ada buka koper. Semua lancar jaya. Malamnya Touka mampir ke kedai makanan. Selain perut keroncongan, dia juga pengen nyari info.
Tinggal pura-pura makan sambil pasang telinga dari obrolan pelanggan lain. Dia dapat banyak bocoran penting, bahkan gosip tentang Ksatria terkuat di sana. Kayak lagi nongkrong sambil dengerin gibah tetangga. Habis makan, dia balik ke penginapan buat mikirin tujuan selanjutnya. Pertama, dia butuh orang yang bisa baca gulungan mantra terlarang. Kedua, dia pengen nge-upgrade slime peliharaannya, butuh bahan dari monster Raja Tengkorak. Jadi dia daftar penjelajahan yang diadakan penguasa setempat, misinya mencari sebuah cawan naga. Pas lagi daftar, kebetulan ketemu lagi sama wanita bohai misterius yang sempat dijumpai di hutan. Walau udah nyamar dan nutupin wajah, tetap aja ada cowok-cowok iseng yang ngedeketin. Ya maklum, penampilannya terlalu mencolok. Bohai plus aura mantan yang kuat. Ada gosip juga kalau dia mirip mantan komandan Ksatria Elf yang lagi diburu. Untung wajahnya beda, jadi kecurigaan cepat hilang. Sebelum menjelajah, Touka berjalan menuju toko buat beli perlengkapan. Lagi asik jalan, tiba-tiba bohai itu nyapa duluan. Touka pun kasih peringatan, hati-hati ya, pria yang tadi kayaknya dendam banget sama kamu. Tapi bohai jawab santai, lebih baik dibenci daripada disukai. Jawaban itu bikin Touka tertarik. Dia minta bantuan biar nggak ketipu saat belanja peralatan, tentu dengan bayaran. Mereka pun jadi akrab. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Balukas, sementara Touka pakai nama samaran Hatisko. Mereka sama-sama sadar kalau lagi pakai nama palsu, jadi ya udah nggak usah kepo. Deal sama-sama undercover. Setelah dapat semua perlengkapan, mereka jalan menuju tempat penjelajahan yaitu ke reruntuhan tua. Tapi di tengah jalan, Touka ketemu lagi sama pria yang tadi gangguin Balukas. Karena niatnya tuh udah jelas-jelas jahat, Touka langsung kasih kill, lumpuh, plus racun. Tamat di tempat. Monster-monster lain juga gampang banget dia bantai. Penjelajah lain yang ikut malah curiga. Mereka pada mundur karena beranggapan ada monster yang sangat kuat yang mengalahkan para monster di sana. Akhirnya cuma Touka yang lanjut terus sampai berhasil dapat cawan mata naga, barang langka yang menjadi misi penjelajahan. Nggak lama Balukas nyusul. Tanpa banyak mikir, Touka langsung kasih cawan itu. Padahal sebenarnya dia juga pengen simpen. Balukas jelas nggak mau punya hutang budi, jadi dia nawarin diri jadi pengawal Touka untuk ngalahin Raja Tengkorak di lantai terdalam reruntuhan. Tapi karena Balukas kelihatan capek banget, Touka pakai skill tidur biar dia bisa istirahat nyenyak. Di luar dugaan, skill penyamaran Balukas malah kebongkar pas tidur. Ternyata dia adalah Seras, mantan komandan Ksatria Elf yang lagi diburu seluruh kota. Setelah beberapa saat, Seras terbangun di samping Touka. Walau penyamarannya udah kebongkar, tapi Touka tetap sok normal kayak nggak tahu apa-apa. Nggak lama, mereka turun ke bawah dan ketemu sama Raja Tengkorak. Ukurannya gede banget. Seras langsung mikir, waduh, prajurit biasa mana bisa lawan beginian. Harus pakai jurus rahasia elf nih. Dia pun minta Touka buat jaga rahasia tentang sihirnya. Tapi sebelum Seras sempat gaya-gayaan, Touka udah duluan maju dan nyerang tanpa banyak omong. Seras cuma bisa bengong, ini bocah pendiam kok bisa segila ini. Touka jawab santai, nanti aja di permukaan aku jelasin. Akhirnya, Raja Tengkorak tumbang. Touka dapat bahan penting untuk meningkatkan kemampuan slime miliknya, plus nemu telur gede misterius yang bikin slime peliharaannya excited banget. Sementara itu, para pahlawan versi Dewi Vicious masih sibuk di reruntuhan lain. Ada yang leveling kayak Nolep, ada yang egois dan sogo seperti biasa, jadi satpam temannya yang cupu. Balik ke Seras, dia menyerahkan cawan mata naga ke petugas. Karena jasanya, dia bakal diundang ke jamuan besar plus dapat hadiah. Setelah itu, Touka ngajak ngobrol serius. Kalau sempat, mampir ke kamarku nanti malam ya. Eits, jangan mikir aneh-aneh dulu. Malamnya Seras beneran datang. Tanpa basa-basi, Touka langsung bilang, aku mau kamu jadi pengawalku buat ke tanah monster bermata emas. Tapi Seras punya rencana lain, pengen pergi ke wilayah sebelahnya. Dia butuh waktu buat mikir. Touka iseng ngetes dengan manggil nama aslinya. Karena Seras refleks kaget, identitasnya otomatis ketahuan. Akhirnya Seras jujur jika dia mantan komandal elf.
Untungnya Touka nggak berniat ngejual rahasianya. Dia malah janji bakal jagain Seras. Karena merasa pernah diselamatkan Touka, Seras percaya padanya dan akhirnya setuju buat ikut. Keesokan harinya, Seras pergi ke acara jamuan. Touka nunggu di depan penginapan. Tapi lama-lama Touka curiga kok Seras nggak balik-balik. Ternyata identitas aslinya kebongkar di tengah pesta. Sementara Touka yang khawatir karena Seras belum juga kembali, memutuskan untuk menyusulnya. Sampai Touka mendengar kabar jika ada penyusup kabur ke hutan gelap dan pasukan kota langsung dikerahkan buat ngejar. Ternyata penyusup yang dimaksud adalah Seras. Seras dengan skill pedangnya berhasil ngelawan para kesatria naga satu persatu. Tapi saat berhadapan sama komandan mereka, dia kewalahan. Senjata roh sucinya nggak bisa dipakai, dia jatuh dan senjatanya kelempar. Pas komandan itu udah siap berbuat jahat, Touka datang tepat waktu untuk menyelamatkan Seras. Setelah itu, Touka tiba-tiba nyuruh Seras buat ganti baju di tempat itu juga. Alasannya, karena outfit Seras udah terkenal seantero negeri dan menjadi petunjuk bagi para pasukan yang memburunya. Seras cuma bisa manyun, ya ampun ini baju masih limited edition padahal. Nggak lama saat mereka lagi interogasi musuh yang udah babak belur, tiba-tiba Sifit dan 5 pejuang naga lain ngeluarin jurus lempar tombak dari langit, langsung ngehabisin si tahanan. Touka sama Seras kaget, bro, kita baru mau tanya. Ternyata alasannya simpel tapi absurd. Raja Ortora pengen Seras mati karena tergila-gila sama aset bohai Seras. Katanya nggak rela kalau ada cowok lain yang bisa nyentuh aset bohai Seras. Seras langsung diem, wajahnya membeku malu. Para pejuang naga lanjut rapat darurat. Jadi nih cewek kita apain? Sifit akhirnya bilang, oke, kalau Seras bisa menang lawan aku, dia boleh hidup. Tapi di tengah obrolan, Sifit malah curiga sama Touka. Katanya Touka kelihatan lebih menarik dan jauh lebih kuat dari Seras. Touka tersenyum tipis tapi licik, lalu bilang, aku tahu kok, kamu sebenarnya lagi nyari lawan yang sepadan. Seras udah nggak level, kalau kamu mau nanti aku yang lawan kamu pas kekuatanku sudah naik. Untuk bikin Sifit percaya, Touka langsung buka identitasnya sebagai pahlawan dan ngumumin tujuan utamanya balas dendam ke Dewi Vicious. Sifit kaget, tapi ya udah dia percaya dan ngebolehin Touka sama Seras pergi. Tapi begitu mereka balik badan, Touka malah langsung kasih kejutan, skill lumpuh area. Semua pejuang naga jatuh kayak semut disemprot baygon. Maaf, janji tadi hoax, batin Touka. Sifit masih maksa bangkit, tapi efek racun dan lumpuhnya kuat banget. Buat berdiri aja kakinya kayak agar-agar goyang. Akhirnya satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan cuma kasih sinyal minta bantuan. Nggak lama, bala bantuan pasukan naga datang dari segala arah. Jumlahnya banyak, posisinya tinggi pula, bikin skill Touka nggak nyampe. Tapi Touka udah punya rencana, gabung sama slime peliharaannya. Dengan mode fusion ala Dragon Ball, serangan lumpuhnya jadi luas banget. Hasilnya, seluruh pasukan naga kejang bareng jatuh kayak domino. Akhirnya Touka sama Seras bisa jalan lagi dengan tenang, tanpa ada yang ngejar, tanpa saksi mata. Sementara itu, di tempat lain, para pahlawan yang sedang berlatih kedatangan utusan Dewi Vicious yang bernama Nyantan. Awalnya banyak yang remehin dia, ngira cuma pesuruh mbak-mbak biasa. Padahal kenyataannya, Nyantan ini jauh lebih kuat dibanding mereka semua. Malam itu, Touka akhirnya jujur sama Seras. Alasan dia ingin balas dendam ke Dewi Vicious. Walau alasan Touka terdengar egois, Seras bilang dia siap bantuin apapun. Fix, mulai ada chemistry di sini. Di tempat lain, ada pasukan kerajaan yang lagi ngecek gerbang reruntuhan pembuangan tempat di mana Touka dulu dibuang sama Dewi Vicious. Mereka nemuin kristal di sana, udah nggak nyala kayak biasanya. Tapi bukannya panik, mereka malah mikir, santai, nggak mungkin ada yang bisa keluar dari sini. Lagian kalau lapor bisa-bisa dimarahin Dewi. Mending pura-pura nggak tahu. Malam harinya, Seras udah rebahan manis di penginapan, sementara Touka masih sibuk belanja perlengkapan, khususnya penutup wajah. Keesokan paginya, di istana para petinggi kerajaan ribut, ngebahas soal pasukan naga yang baru aja dilenyapkan. Dari penyelidikan, mereka nyadar kalau Seras terlibat dalam pertarungan itu. Tapi mereka masih bingung,
Seras yang saya ngalahin atau cuma numpang lewat? Dewi Vicious sendiri udah kesel setengah mati, katanya kehilangan pasukan naga itu kayak kehilangan saldo GoPay pas lagi butuh. Nggak lama mereka dapat kabar ada kelompok misterius yang ngaku-ngaku udah ngalahin pasukan naga. Namanya Prajurit Terkutuk Asin. Mereka lalu memutuskan akan menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Touka dan Seras asik jalan-jalan di kota. Mereka nemuin arena gladiator barbar, tempat budak sama prajurit bayaran adu banteng alias adu jotos sampai berdarah. Lalu mereka nyari penginapan. Karena dompet tipis, Seras nyeletuk, "Kita sekamar aja, hemat biaya." Touka langsung kaget, tapi Seras santai. "Tenang aja, aku nggak gigit." Malamnya mereka makan di kedai ramai. Dari gosip pelanggan, ada yang nuduh Seras yang melenyapkan pasukan naga, ada juga yang percaya itu kerjaan prajurit terkutuk asin. Touka pasang kuping kayak intel sambil pura-pura pindah tempat duduk. Lalu muncul gosip lain, ada penyihir terlarang super misterius. Katanya cuma satu pria setengah hewan yang pernah ketemu dia, seorang jagoan arena bernama Speed. Beruntung, Speed muncul di kedai. Tapi pas Touka tanya, dia malah ngegas bohong, gua nggak pernah ketemu. Pulang dari kedai, Touka dan Seras ngobrol soal rencana ke depan. Diam-diam, Seras mulai kepincut sama Touka. Di waktu luang, Seras latihan pedang, sementara Touka yang lebih jago sihir cuma bisa jadi penonton setia. Kalau keadaan darurat, paling aku lempar sihir. Melihat Touka payah soal fisik, Seras akhirnya ngajarin teknik kuncian buat lumpuhin lawan tanpa melukai. Tapi karena posisi mereka terlalu deket, suasana malah jadi canggung. Seras jadi salah tingkah, mukanya merah kayak tomat rebus. Akhirnya Seras tidur duluan. Tapi dia sadar Touka susah tidur. Dengan niat baik, Seras bangun lagi dan kasih ramuan obat biar tidur nyenyak. Sayangnya salah menuang, yang diminum Touka justru ramuan penambah semangat. Touka langsung melek, "Lah ini kok malah jadi pengen lari maraton." Seras panik, minta maaf berkali-kali, bahkan siap tanggung jawab. Tapi Touka cuma geleng-geleng, "Udah tidur aja, besok masih banyak agenda." Dari info gosip rahasia yang dikumpulin Seras, ternyata semua petarung arena darah pasti tumbang di pertandingan terakhirnya. Bukan karena mereka cupu, tapi karena pengurus acaranya sengaja bikin kecurangan biar penonton selalu dapat ending tragis. Wah, arena ini ternyata bukan sekadar gladiator, tapi reality show ala barbar, batin Touka. Setelah tahu rahasia itu, Touka buru-buru nemuin Speed buat jelasin. Tapi Speed masih ngotot merahasiakan keberadaan penyihir terlarang. Touka sih nggak masalah, yang penting bisa bantu Speed dan gadis elf misterius yang mau Speed selamatkan. Sayangnya Speed kayak udah pasrah, "Aku nggak bisa batalin pertarungan besok. Kabur juga percuma, nanti dikejar satu kota." Touka lalu kasih ide, "Sembunyi aja di tempat tinggal penyihir terlarang." Speed langsung geleng-geleng panik, katanya nggak ada orang waras yang bisa melewati jalan ke sana. Demi ngebujuk, Touka akhirnya buka kartu truf. Gua ini orang yang ngalahin 5 pejuang naga kemarin." Saksi hidupnya ada tuh, si Seras. Seras di samping cuma angkat tangan, "Betul, gua lihat langsung." Dia itu kayak mesin pengutuk monster gitu, tapi Speed masih keras kepala, lebih percaya dunia pertarungan daripada orang asing yang baru kenal. Touka akhirnya nyerah, "Ya udah, gua nggak maksa. Tapi kalau berubah pikiran, gua tunggu di gerbang utama kota." Nggak lama setelah itu, Touka ngeliat geng prajurit asin lagi reseh ngusik warga. Tanpa basa-basi, dia pakai skill mind control biar mereka malah ribut sendiri kayak netizen debat di kolom komentar. Touka tinggal cabut dengan tenang. Sementara itu, Speed yang penasaran akhirnya stalking tuannya Dongzuan. Dari hasil ngintip, ketahuan kalau tuannya emang jahatnya selangit. Besok Speed bakal dikasih obat pelumpuh biar kalah. Parahnya lagi, Dongzuan juga berencana ambil list gadis elf yang selama ini dilindungi Speed buat dijual kayak barang obral. Ya, Speed yang udah panas langsung kabur dan nemuin Touka di gerbang kota. Kali ini dia resmi bilang, "Ya, oke, gua ikut lu ke tanah monster permata emas. Sekalian gua spill lokasi penyihir terlarang itu."
Sementara itu, Liz di penginapan malah ditindas sama pengasuhnya. Walau dia udah banyak bantu, tetap aja diperlakukan kayak pembantu. Begitu Speed datang, pemilik penginapan langsung berubah total, minta ampun sambil akting lebay ala sinetron. "Ampun, saya cuma ikut perintah Tuan Dong Zuan." Speed hampir aja percaya, untung ada Touka yang nyeletuk. "Bro, gua tahu banget rasa ditindas tuh kayak gimana. Jadi skip drama, langsung hantam aja." Setelah Liz selamat, party baru ini resmi berangkat menuju Tanah Permata Emas. Keluar kota mereka mulus-mulus aja, tapi begitu masuk hutan, muncul segerombolan pasukan yang ngejar. Touka langsung sigap, "Oke, Speed jaga Liz dan sembunyi di semak. Gua sama Seras yang handle sisanya." Tak lama kemudian, Seras muncul dengan topeng misterius di depan para prajurit Asin. Mereka langsung nyolot, "Sarahin Speed sama gadis itu. Kalau enggak, kami kutuk lo sampai tumbuh jerawat di jidat tiap hari." Seras cuma nyengir tipis, pura-pura nurut sambil bilang, "Oke deh, ikut gua aja." Tapi dasar prajurit Asin parnoan, mereka malah curiga dan nolak. "Halah, jebakan tuh, mending kita serang dari jauh aja." Karena merasa sudah menang jumlah, prajurit Asin mulai pamer jurus rahasia. "Kami ini guild pembunuh, bisa bikin orang kalah pakai racun." Orang-orang kira itu kutukan, padahal cuma hasil racikan dapur kotor. Bahkan dengan sombong, mereka ngaku-ngaku udah ngebunuh pejuang naga biar reputasi naik. Seras yang udah dikepung malah buka topengnya sambil bilang dengan gaya dramatis, "Kenalin, gua yang masih hidup setelah bikin 5 pejuang naga nyungsep." Sayangnya para prajurit malah ketawa ngakak. "Haha, mana mungkin lo, kita punya anggota overpower. Jelas lebih pantas lawan naga daripada lu, cewek bohai." Mendengar itu, Seras pura-pura shock lalu berlutut, kayak pasukan sedang nyerah. Pas semuanya lengah, tiba-tiba dari balik semak, Touka keluarin kilatan cahaya super silau, efeknya kayak lampu LED konser. Semua prajurit Asin langsung buta seketika dan dikalahkan, kelihatan kayak kena kutukan beneran. Tapi masalah belum selesai. Pasukan lain datang dipimpin si Dong Zuan. Kali ini Speed maju ke depan buat narik perhatian biar pasukan ngumpul di satu titik. Begitu mereka udah merapat, Touka nyebar racun. Masalahnya musuh kebanyakan. Skill racun Touka sampai limit. Jadi dia keluarin skill membuat buta alias gelap mata, dan itu bikin Speed sama Seras gampang ngehajar mereka kayak latihan sparring. Dong Zuan yang licik coba kabur, tapi Speed langsung ngegas, "Lo nyentuh orang berhargaku, tamat riwayatmu." Dengan sekali serang, Dong Zuan tamat, nggak sempat bikin drama. Sehari kemudian, kabar soal hilangnya pasukan Asin dan Dong Zuan bikin geger istana. Mereka nyari petunjuk tapi nihil, soalnya Touka ngehapus jejak sampai tak tersisa. Saat hujan turun, party kecil ini berteduh di gua sambil bikin api unggun. Seras si elf bohai makin manja ke Touka. Dah, apa ini yang namanya jatuh cinta di tengah goa? Besok paginya, Seras dengan penuh semangat usul, "Kita harus punya nama kelompok, biar keren gitu." Terinspirasi topeng Touka, mereka sepakat. Nama grup mereka adalah Pasukan Penguasa Lalat. Sementara itu, di tempat lain, para pahlawan lagi digembleng sama pelatih tangguh. Bukan cuma latihan fisik, mereka juga bakal dikirim ke Tanah Monster Bermata Emas. Beberapa hari kemudian, Touka dan gengnya akhirnya nyampe di Tanah Bermata Emas. Liz, si gadis elf yang biasanya kalem, kali ini sok-sokan mau bantu dengan bawa barang bawaan. Masalahnya, koper bawaannya banyak banget kayak mau pindahan kos-kosan. Jadilah tiap kali nyebrang sungai dia goyang-goyang kayak pargoy. Untung ada Touka yang nolongin, kalau enggak mungkin Liz udah hanyut di sungai. Baru aja lega, giliran Seras yang apes. Dia malah kecebur gara-gara salah tingkah waktu Speed nyeletuk. Kalau Touka sama Seras nikah, anaknya bakal jadi setengah elf dan manusia. Touka buru-buru ngerogoh jubahnya sambil memakaikan pada Sera, "Sini, jangan sampai pilek ya bohai." Belum lama istirahat, Speed tiba-tiba pasang wajah tegang, ada monster gede banget mendekat. Speed langsung mundur dan Touka yang maju, "Tenang, ini job desk gua."
Dengan santai, dia keluarin skill status abnormal, lumpuh combo racun. Monsternya langsung tak berdaya, Touka motong sedikit buat kasih makan slime peliharaannya. Belum sempat ngerileks, aura aneh muncul. Ternyata itu dari sebuah telur raksasa yang mulai retak. Dari dalam keluar seekor kuda ajaib, tapi bukan kuda biasa, ini kuda gacha SSR. Dia bisa membesar berkali-kali lipat kalau diisi sihir pemiliknya, kayak balon isi angin versi monster. Di tempat lain, para pahlawan juga lagi grinding level. Berkat strategi Asagi, semua level dibagi rata, jadi adil. Tapi Kirihara bete banget, ya lawannya lemah semua. Leveling macam apa ini? Besok paginya, Seras sama Speed panik pas bangun. Touka mana? Ternyata si mas-mas racun itu udah bangun subuh-subuh buat ngalahin monster berwajah manusia. Dengan santai dia balik sambil nyengir, santai aja, cuman monster receh kok, lebih ribet ngadepin hutang kontrakan. Mereka lanjut jalan lewat tebing. Seras nyeletuk, Touka, mending istirahat deh, lo abis ngehajar monster gede. Touka geleng, enggak mumpung belum hujan, gua trauma jalan becek-becek. Pas masuk lembah, suasananya aneh banget. Muncul makhluk aneh di belakang mereka. Speed dengan gaya pahlawan sok keren langsung kasih paham. Sayangnya, monster itu malah teriak keras banget kayak toa masjid dan suaranya langsung manggil pasukan iblis full squad. Karena jarak gerombolan monster masih lumayan jauh, mereka punya sedikit waktu buat mikir strategi. Speed tiba-tiba maju dengan heroik, biar aku jadi umpan. Kalian pergi aja ke tempat penyihir terlarang. Touka langsung menjawab, Speed, lo itu peta hidup kita. Kalau lo mati, siapa yang nunjukin jalan? Masa gua harus buka Google Maps di isekai? Speed ngotot mau berkorban, tapi Touka nyetop, lo bukan kambing kurban bro, dan lagi, semua ini bukan salah lo. Jadi jangan sok-sokan jadi pahlawan tunggal, itu kerjaan gua. Akhirnya, Touka memutuskan dialah yang bakal jadi main tank sementara yang lain ngumpet di goa. Di sisi lain, para pahlawan lagi chaos lawan monster. Bukannya formasi rapih, mereka malah kayak orang rebutan diskon di minimarket. Banyak yang selamat, tetapi ada juga yang kejebak karena jumlah musuhnya terlalu banyak. Sementara itu, Seras, Speed, dan Liz udah nyari perlindungan di dalam goa. Tapi Speed masih resah. Walaupun Touka punya status dewa, dia tuh nggak ada istirahat sama sekali dari kemarin. Staminanya pasti udah berkurang. Kalau dia jatuh, cuma gua yang bisa bawa kabur. Sebagai wakil ketua, Seras akhirnya bikin keputusan berat. Oke Speed, lo boleh bantu Touka, tapi janji harus balik dengan selamat. Sementara itu, Touka udah mulai showtime. Dia pakai slime kesayangannya buat kasih status abnormal ke gerombolan monster. Mereka jadi kacau. Untuk sesaat formasi mereka buyar. Tapi begitu sadar, monster-monster itu bangkit lagi. Touka ngelus jidat. Duh, ini monster apa mantan? Susah banget move on. Untungnya dia masih punya kuda hitam SSR barunya. Dengan kecepatan kuda itu, plus spam skill racun dan lumpuh, monster satu persatu tumbang, bikin level dan mana Touka naik terus. Di sisi lain, Speed nyelonong ke area pahlawan. Sayangnya begitu muncul, dia malah disangka rombongan iblis. Itsuki tanpa babi bu langsung ngeluarin serangan petir. Serangan Itsuki bikin tenggorokan Speed kayak habis makan cabai rawit 20 biji tanpa minum. Suaranya serak, ngomong aku manusia aja kedengerannya kayak aku monyet. Jadi jelas susah jelasin maksud kedatangannya. Untung kakaknya Hijiri buru-buru datang. Dengan gaya kakak bijak, dia paham kalau Speed ini bukan monster tapi manusia setengah hewan. Hijiri minta maaf mewakili adiknya, lalu cerita soal teman-teman mereka yang juga berasal dari dunia lain. Sementara itu, Touka lagi sibuk jadi one man army. Levelnya udah tembus 2000. Meskipun banyak monster berhasil dia bantai, masih ada satu monster humanoid ngeselin yang sembunyi di hutan. Monster itu ngelempar serangan jarak jauh, bikin Touka jatuh dari kudanya. Karena musuh ini tahu kelemahan skill Touka yang cuma efektif jarak dekat, Touka pakai taktik culas. Slime dijadiin umpan.
Begitu monster fokus ke slime, Touka salto ninja ke udara, lalu menyerang monster dengan status lumpuh permanen. Monster terkuat tumbang, tapi tubuh Touka udah babak belur. Beruntung Speed muncul, langsung ngehabisin sisa musuh, terus bawa Touka ke dalam goa. Serah sigap jadi dokter dadakan, ngurusin lukanya dengan serius. Nah, pas Touka udah tidur, Ceres malah nyusruk sendiri, gara-gara kakinya kesandung. Kepalanya hampir nempel di wajah Touka. Waktu itu juga Ceres sadar, astaga, aku ternyata budak cinta. Keesokan harinya, emang dasar elf bohai, udah niat ngomong jujur soal perasaannya ke Touka. Tapi karena nyali masih tipis kayak kertas, Touka cuma mesem-mesem udah tahu semuanya tapi pura-pura nggak ngerti. Santai, gue tunggu sampai lu siap. Akhirnya mereka sampai di wilayah penyihir terlarang. Ada barikade penjaga, tapi semua tumbang kena skill lumpuh Touka. Mereka lanjut masuk ke terowongan bawah tanah. Setelah jalan jauh, tibalah mereka di ruang luas yang terasa kayak masuk ke tempat wisata alam. Disitulah Touka bertemu penyihir terlarang yang konon tahu cara membalaskan dendamnya pada Dewi Vicious. Dah, cerita tamat dulu ya. Jangan lupa pencet like, komen kocak kalian, dan subscribe biar Ceres nggak baper sendirian.